Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu agenda hari ini. Saya bersama kuasa hukum dan juga membawa saksi juga melaporkan balik atas tuduhan fitnah yang tertimpa pada diri saya terhadap yang kita laporkan adalah mantan istri saya itu Sarah. Untuk lebih detail substansi perkara hukumnya, silakan Pak Deddy. Baik, terima kasih. Pertama, kehadiran kami di sini adalah untuk menyampaikan laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana yang mencemarkan nama baik dan kehormatan serta bentuk fitnah yang dilakukan oleh S terhadap diri klien kami. Yang kedua adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan, memang melaporkan ke polisi itu adalah hak. Tetapi hak itu memiliki konsekuensi hukum. Nah, ketika kemarin Rijal hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan klarifikasi, di situ kita ketahui ada peristiwa hukum yang dilaporkan. Ternyata berdasarkan bukti fakta yang dimiliki oleh Rijal, perbuatan peristiwa hukum itu tidak ada dan disangkal oleh bukti-bukti yang kami miliki. Oleh karenanya, terkait dengan itu, kami melaporkan ke pihak polisi bahwa semua itu adalah fitnah yang tidak benar dan menyerang kehormatan diri Rijal Gibran. Seperti itu dia. Baik. Nah, untuk laporannya sendiri terkait pasal apa aja? Kalau pasal biarkan penyidik, tetapi tadi yang pasti adalah fitnah dan pencemaran nama baik, di mana ini kan akan berproses dalam proses lidik nanti untuk menentukan memang peristiwa ini adalah apakah pengaduan atau laporan yang dibuat oleh S itu memang benar atau memang ada sebuah rekayasa tindak pidana atau tindak pidana ini belum ada dan tidak pernah ada tapi seolah-olah ada. Nah, itu nanti yang akan dalam proses lidik. Tapi yang pasti semua yang dilakukan peristiwa hukum yang dimaksud bagi klien kami adalah perbuatan yang tidak benar, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah terjadi sehingga menyerang kehormatan dia. Seperti itu dia. Bang Rijal, apa sih yang menjadi pokok permasalahan sendiri dengan akhirnya membuat sebuah laporan balik? Ya, apa yang kalau ditanya pokok permasalahan, silahkan tanya ke pihak S aja. Apa yang menjadi pokok permasalahan? Karena saya sendiri tidak punya masalah dan tidak ada, ya namanya rumah tangga pasti ada masalah ya, dan sebenarnya bisa kita selesaikan secara baik-baik. Tapi dengan ada mencuat seperti ini ya silakan aja ditanya aja, apapun yang didalilkan yang dipermasalahkan nantinya juga harus dibuktikan. Tuduhan apa yang memberatkan Bang Rijal? Keinginan untuk adanya momongan dari Sarah, bagaimana Bang? Jadi semua rumah tangga kan pasti pengen punya pemohon pasti. Oke, yang lainnya? Berarti bukti-bukti yang kemarin dari pihak Mbak Sarah sendiri itu tidak benar atau seperti apa? Karena kan semua ada bukti-bukti sudah tertera gitu. Itu sudah masuk dalam proses lidik sebagaimana laporan dia. Nah, kita setelah melihat, mendengar, menyaksikan di televisi, di berita-berita, di apa semua konten-konten, ternyata semua itu menurut Rijal adalah bisa dibantah bahwa peristiwa hukum itu bukan merupakan bahagian yang dilaporkan yang bersangkutan. Sehingga beliau merasa dirinya difitnah, dicemarkan nama baiknya. Nah, apa yang dibawa oleh Rijal adalah bukti-bukti fakta. Misalnya di Maret itu peristiwa apa yang dia bilang ini sakit, kita tunjukkan bahwa penyebab penyakit itu bukan yang dimaksud dengan tindak kekerasan sebagaimana KDRT yang dilaporkannya. Yang ini bukti ada lembam-lembam semua, menurut Rijal adalah seperti ini dan inilah dia buktinya. Seperti itu dia. Buktinya ya, nanti bukti-bukti ya, oke. Nanti buktinya dari kepolisian ya? Di sini. Pokoknya yang pasti buktinya ada di dalam tas ini semuanya. Banyak banget. Itu dia. Begini. Ya, substansinya seperti itu. Terhadap proses itu biarlah penyidikan, karena kita nggak boleh juga dengan statement mengganggu proses yang akan mereka laksanakan. Mas Rijal, berarti secara tegas membantah semua tuduhan dan laporan dari Mas Sarah berarti ya? Jelas, kita bantah dan kita tunjukkan bukti-buktinya semuanya. Bang, betul nggak ketika masih berumah tangga sama sekali tidak menyentuh yang sempat ada kabar seperti itu, boro-boro mau mukul, tapi menyentuh saja segan gitu? Kemarin kan saya bilang kan. Nah, itu gimana? Memang seperti itu kah? Saya sentuh Sarah, tapi sentuh saya pegang, saya cium, saya peluk, itu sentuh. Kalau disentuh sama sekali, namanya istri gimana nggak disentuh? Saya sentuh, tapi sentuh dengan bentuk kasih sayang dengan cinta. Tapi kalau sentuh dalam bentuk fisik atau kontak fisik, tidak ada. Mas Rijal juga masalahnya memang apa? Karena tidak dipunyai
Ya, baik lagi, ini kan masalah rumah tangga. Mohon maaf ya, kalian kan mohon maaf banget, ini kan masalah internal saya, gitu kan. Kan tadi waktu dari saya diperiksa di apa awal itu saya bilang Rasulullah aja menyarankan kita untuk menutup aib. Ya sih, Allah aja menutup aib kita. Jadi saya tekankan sekali. Jadi kalau kalian masuk dalam permasalahan seperti apa, biarkan nanti penyidik, karena ini sudah masuk ke dalam ranah hukum. Gitu. Bang, apakah sebelum laporan ini sudah ada komunikasi gitu bang dengan pihak SD sendiri gitu? Dan akhirnya belum ada, cuma dia kemarin ulang tahun. Saya bingung mengucapkan ulang tahun kemana gitu kan. Nggak ada, karena nomor saya juga diblok. Mas Rizal, mungkin sedikit Mas, kemarin itu terakhir waktu wawancara Mbak Sarah katanya sebelum ta'aruf dan nikah itu tuh sempet dia pengen sempet ngebatalin tuh Mas, itu benar nggak sih? Ya, itu kemarin sudah kita ada di wawancara kita klarifikasi di bermedia, masih di Rumpi. Justru sebenarnya kita kasih aja ya justru dari pihak kita yang saya mau membatalkan itu ada bukti-buktinya itu karena faktor masalah undangan dan divisi undangan pada saat itu WO-nya ada di sebelah saya, Mbak Eni Mona ya. Saya udah pesan tiket untuk berangkat ke Surabaya untuk membatalkan. Itu kalau saya ceritakan panjang nanti kronologisnya. Berarti bukan karena kata dia Mas saya membatalkan, menghilang mau berangkat dan saya dan ada bukti-buktinya dan ada vendor ini, pasalnya agak paling sih panjang nanti. Nanti kalian syuting ini bisa satu episode karena karena menceritakan satu permasalahan itu rangkaiannya harus ada rangkaiannya lagi. Jadi kalau seumpama tidak dirangkai, walaupun saya ceritakan rangkaiannya, mohon maaf nanti kalau dipotong-potong jadinya kan ambigu kan. Makanya ya sudah, biarkan nanti di proses hukum aja yang akan berjalan. Bang Rizal, kenapa baru sekarang mau ngelaporin istri Pak? Melapor balik? Ya seperti yang kita sampaikan kemarin itu, kita kan menunggu ada panggilan dahulu agar bisa memahami peristiwa hukum mana yang dibuat menurut yang bersangkutan itu adalah KDRT dan penyimpangan seksual. Setelah beliau hadir mengetahui pokok yang dilaporkan berdasarkan 25 pertanyaan dari pihak penyelidik, maka kita langsung melakukan evaluasi dan analisa. Ternyata evaluasi dan analisa kita menghasilkan rekomendasi untuk melakukan upaya hukum agar adanya efek jerah dan tidak terus-menerus menyerang kehormatan, harga diri dan menjadikan sebuah fitnah yang keji bagi Rizal Gibran. Begitu dia. Ancaman hukumannya Bang Den? Untuk sementara 311 kan bisa aja ya. Tinggal kita tunggu aja pengembangannya. Karena kita berharap di pengembangannya itu. Gitu dia. Kira-kira ancamannya 4 tahun. Tanya aja sama penyidik KA. Karena tadi kita sudah waktu mediasi, karena kan begini, ada rangkaian yang dia telah dilaporkan oleh dia, itu ada proses hukum. Sehingga kalau ini juga kita masukkan dengan pasal-pasal yang kita sampaikan tadi itu, nah itu kan mereka biar yang akan nanti menganalisa ya pasal mana yang tepat, itu silakan aja ke penyidik nanti. Gitu. Maksudnya memang tidak ada kata damai gitu atau apa gitu, sudah ingin seperti itu, maksudnya semua di-clear semua gitu. Iya, memang pada prinsipnya bukan tidak ada kata damai apa tidak, tetapi kan ini kan memang sudah masuk diawali dengan ranah hukum yang meluas ke publik baru nyampe ke kami. Kecuali berbeda, dia sampaikan ke kami dulu melalui somasi atau melalui undangan hukum atau apa bentuknya, barulah kami menyatakan ya kita akan melakukan pembicaraan. Namun ini kan tiba-tiba bagaikan petir di siang bolong, tiba-tiba kita mendengar ada laporan yang keji sekali, KDRT dan penyimpangan seksual. Ah itu dia. Bang, ada juga nggak sih laporan terkait lapor balik terkait illegal access sendiri, karena kan waktu di persidangan Perdata Cikarang itu ada illegal access terhadap Sarah. Kita nggak sampai ke itu. Yang pasti begini, yang dilaporkan adalah materi atas penyampaian di muka umum yang menyatakan suatu peristiwa tindak pidana, akan tetapi dia tidak mengetahui, dia sudah dari awal tahu tindak pidana itu tidak pernah ada, sehingga berdampak menyerang kehormatan, fitnah dan pencemaran nama baik Rizal Gibran. Itu dia. Ada di KUHP itu ada 317, ada 220, ada pasal 310, 311, ada pasal 27 Undang ITE-nya. Nah, itu semua udah kita sampaikan. Dalam salinan tadi kita udah sementara ini bersepakat, dalam salinan jangan dulu kita publikasikan biar berkembang nanti dianalisa dan diproses penyelidikan.